Alim Channel. Jangan lupa subscribe. Hadirin yang saya muliakan, adapun pada kesempatan pagi ini saya bertindak sebagai moderator yang akan mengatur jalannya debat pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Mustari dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita atau di hadapan kita kandidat yang akan maju sebagai calon anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang mana kandidat pertama yang kami hormati Saudara Jirus dan kandidat kedua yang kami hormati Saudara Indra Rusmawan. Baik, sebelum kita melangkah pada kegiatan debat inti kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya akan membacakan rangkaian acara atau rangkaian debat kita, yang mana pada rangkaian ini akan dibagi menjadi 6 sesi. Untuk sesi pertama adalah sesi pemaparan visi-misi yang akan dibawakan oleh kedua kandidat, dan kemudian pada sesi kedua atau sesi ketiga adalah sesi di mana para audiens atau panelis akan mengajukan pertanyaan kepada kedua kandidat. Kemudian pada sesi ketiga adalah sesi di mana kedua kandidat akan saling mengajukan pertanyaan satu sama lain. Dan sesi keenam atau sesi terakhir adalah sesi penutup berkaitan visi misi yang telah dipaparkan sebelumnya. Baik, hadirin yang sama berbahagia. Adapun tata tertib yang wajib dipatuhi dan diperhatikan ya dalam agenda debat kita. Yang pertama adalah tata tertib debat kandidat calon ketua DEM STI Syarif Muhammad Raha periode 2020-2021. Tata tertib bagi calon Dewan Eksekutif Mahasiswa Pemilu 2020 untuk pasangan calon. Yang pertama adalah debat terbuka akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU STI Syarif Muhammad Raha. Kemudian yang kedua, calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan atau kandidat calon mulai berbicara. Kemudian yang ketiga, calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal kandidat calon. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat. Kemudian yang keempat, moderator akan menghentikan pemaparan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Tata tertib bagi pendukung calon. Yang pertama adalah pendukung tidak boleh melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Kemudian yang kedua, pendukung tidak memprovokasi calon maupun pendukung calon lain. Dan yang ketiga, panitia berhak memperingatkan dan mengambil alih atau mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baik, hadirin yang sama berbahagia. Itulah tata tertib yang barusan kita dengarkan bersama. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yakni sesi pemaparan visi misi dari kedua kandidat calon. Dan yang pertama akan memaparkan visi misi yang kami hormati untuk saudara kandidat nomor urut 1. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa STI Syarif Muhammad Raha beserta jajarannya, yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati calon
Nomor urut 2 saudara saya Indra Kusnawan. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini penuh rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna mendengarkan penyampaian visi dan misi atau debat kandidat para calon Dewan Eksekutif Mahasiswa STAI Syarif Muhammad Raha. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang, dengan zaman yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berdiri di podium ini. Podium yang begitu istimewa bagi saya, podium yang begitu bersejarah bagi saya untuk memaparkan sebuah visi misi saya. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada seluruh elemen mahasiswa yang telah memberi doa dan dukungan kepada saya, karena tanpa doa dan dukungan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di sini. Mungkin saya tidak akan bisa berdiri di sini dan tidak akan bisa berbicara di hadapan teman-teman sekalian. Sebelum saya menyampaikan visi misi ini, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa visi dan misi bukanlah sekedar janji. Sebagai umat Islam, saya paham bahwa visi dan misi bukanlah sebuah janji, namun janji itu haruslah ditunaikan. Olehnya itu, untuk lebih menghabiskan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan visi misi saya. Jika Allah meridhoi saya untuk menjadi Ketua Dewan Eksekutif STI Syarif Muhammad Raha, adapun visi saya yaitu menciptakan interaksi sosial keilmian antar sivitas akademik STI Syarif Muhammad Raha dalam mewujudkan kesejahteraan intelektual mahasiswa. Misi saya yang pertama, melengkapi kepengurusan DEM lama. Melengkapi kepengurusan DEM lama ini dalam artian dari sekian banyak program yang dilakukan DEM lama, mungkin dari sebagian anggotanya tidak mewujudkan program yang mereka buat. Jadi dengan adanya saya di sini, saya akan melengkapi kepengurusan DEM lama, karena saya sendiri tahu bahwa kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Misi saya yang kedua yaitu memperkuat mitra yang menjadi paradigma DEM lama sebagai mitra dari birokrasi kampus. Misi saya yang ketiga yaitu menampung aspirasi yang menjadi keluhan mahasiswa, kemudian mencarikan solusinya. Jadi menampung aspirasi yang menjadi keluhan mahasiswa ini, jikalau saya nantinya terpilih menjadi ketua DEM STI Syarif Muhammad Raha, saya akan menampung aspirasi yang menjadi keluhan mahasiswa. Jikalau itu masih berhubungan dengan tugas dan fungsi sebagai seorang DEM, maka saya akan siap mewadahi keluhan-keluhan dari teman-teman mahasiswa, agar keluhan dari teman-teman mahasiswa bisa tersampaikan dan solusinya bisa kita petakan secara bersama-sama. Visi misi saya yang keempat yaitu waktu habis pada saudara 51. Mungkin itu saja visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak jelas, nanti dipertanyakan sebentar di sesi kedua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan visi dan misi saya. Untuk mempersingkat waktu, saya nggak panjang lebar. Saya akan membacakan visi saya ini proaktif ya, untuk membantu terselenggaranya proses perkuliahan yang bermutu serta berkualitas di ruang lingkup STAI Syarif Muhammad demi terciptanya sumber daya mahasiswa yang bermutu. Sedangkan misi saya menghidupkan kegiatan-kegiatan memperdayakan kemahasiswaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di ruang lingkup STAI Muhammad. Dan yang ketiga, yang terakhir, melakukan pendampingan terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang bermasalah terutama dalam urusan akademik. Ya, saya rasa itu saja saya punya visi misi. Insya Allah apabila nanti saya teman-teman mahasiswa menunjuk saya sebagai ketua DEM, insya Allah akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sesi yang sangat ditunggu-tunggu pada kesempatan debat kali ini, yakni sesi di mana para panelis akan mengajukan pertanyaan kepada kedua kandidat. Dan untuk jumlah pertanyaan pada kesempatan debat kali ini kami batasi menjadi 4 pertanyaan, yang mana masing-masing pertanyaan dari keempat pertanyaan tersebut diwakili oleh masing-masing perwakilan angkatan, mulai dari angkatan semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Dan pertanyaan yang akan panelis berikan merupakan pertanyaan yang langsung ditujukan kepada kedua kandidat. Baik, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan saya berikan kepada saudari atau saudara panelis yang ingin pertama mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan dari masing-masing peserta langsung ke kita, ini langsung dijawab atau bagaimana? Langsung dijawab. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama kami persilakan kepada saudara-saudari. Sebutkan nama serta asal angkatannya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya atas nama Sri Rismalianti. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua kandidat yang akan insya Allah sebentar nanti akan terpilih menjadi ketua DEM STAI Syarif Muhammad Rahim. Yang menjadi pertanyaan saya singkat saja, ketika saudara menjadi ketua DEM di STAI Syarif Muhammad Rahim, pertama saya memetik daripada visi misi saudara tadi keduanya ingin membangun kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang ada di STAI Syarif Muhammad Rahim yang berbentuk ekstrakurikuler maupun yang tidak. Yang menjadi pertanyaan saya kepada kedua kandidat, bentuk seperti apakah yang bisa saudara bangun dalam kaitannya daripada keagamaan? Karena kita ketahui bersama, kampus kita ini bukanlah kampus umum, ya. Karena melihat daripada pengalaman saudara-saudara kita yang telah lalu, yang telah lewat, karena dalam proses wisuda ataupun masuknya masih banyak kekurangan yang ada di dalam kampus kita. Itu yang perlu dibenahi. Apakah langkah-langkah yang bisa saudara-saudara lakukan dalam hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pertanyaan yang telah diajukan dari saudari panelis yang merupakan perwakilan dari semester 5B. Adapun inti pertanyaan dari saudari panelis adalah bagaimana langkah-langkah atau program yang akan dibuat dari kedua kandidat calon ini, ya, dalam kegiatan ekstra maupun non ekstra pada saat ketika Anda menjabat sebagai ketua Dewan Eksekutif STAI Syarif Muhammad Rahim. Untuk pertanyaan ini dan
kami berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk pertama menjawab pertanyaan tersebut. Waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat bagus sekali pertanyaannya. Saya senang. Pertanyaan dari Ibu Sri bahwa apabila nanti saya menjabat menjadi ketua DEM, kegiatan apa saja yang akan saya laksanakan? Ya, kalau salah gitu. Nah, jadi gini, kan sebagian masyarakat Kabupaten Muna kan tahu bahwa kita ini kampus Islam, ya kan? Tapi kenapa kemarin pengurus DEM kemarin tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan Islam di kampus kita? Contoh, Maulid, Islamiat, tidak ada sama sekali. Insya Allah, apabila nanti saya terpilih menjadi ketua DEM, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan Islamiat. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain, insya Allah kita adakan juga. Yang kedua, insya Allah kita mungkin nanti akan mengadakan workshop. Sekarang kan zaman sudah canggih. Kita tinggal melalui internet, mungkin kita adakan diskusi antar mahasiswa se-Indonesia Timur. Ya, saya kira itu saja Bu Sri. Cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara kandidat nomor urut 2. Kemudian kami persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari saudara panelis yang berasal dari semester 5B. Kami persilakan, waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana inti pertanyaan dari saudara Sri yaitu ketika kami terpilih menjadi ketua DEM, saya terpilih menjadi ketua DEM, kegiatan apakah yang akan saya lakukan? Insya Allah, jika saya terpilih menjadi ketua Dewan Eksekutif Syarif Muhammad Raha, DEM akan hadir di tengah-tengah mahasiswa. DEM akan hadir di tengah-tengah mahasiswa. DEM akan menjadi wadah persatuan mahasiswa. Dan saya juga akan membuat program kegiatan keislaman seperti baca tulis Quran, kegiatan tulis kaligrafi, dan kegiatan keolahragaan untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa yang ada di STI Syarif Muhammad Raha. Yang kedua, di masyarakat kita akan melakukan sosialisasi di masyarakat atau melakukan kerjasama dengan pihak desa yang ada di Muna. Bahkan kalau bisa kita akan melakukan studi banding, entah itu dengan kampus STI dengan kampus YN atau kampus Unhal, agar nama alma mater kita ini bisa terangkat. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang ada sekarang ini kita dilanda dengan COVID-19, olehnya itu kita harus berpartisipasi di masyarakat. Kita DEM harus berpartisipasi di masyarakat. Ketika saya terpilih, saya akan membagi-bagikan masker gratis ke masyarakat. Jadi di masyarakat bukan hanya nama DEM yang akan terangkat, tapi nama kampus STI Syarif Muhammad Raha yang kita cintai ini agar kontribusi lebih kepada masyarakat yang ada di Muna pada khususnya. Saya kira itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pertanyaan pertama berkaitan dengan yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan keislaman yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat calon apabila nantinya terpilih menjadi Ketua DEM STI Syarif Muhammad Raha. Untuk pertanyaan kedua, kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari angkatan semester 3. Kami persilakan kepada saudara panelis untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan saya mewakili semester. Kalau bisa sebut nama. Saya Sulmina mewakili semester 3. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana Anda para kandidat menanggapi keluhan mahasiswa dalam hal akademik? Apa tanggung jawab yang Anda atau cara apa yang Anda lakukan dalam menanggapi keluhan tersebut agar mendapatkan solusi yang baik? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pertanyaan yang telah diajukan oleh saudari panelis, saya rasa tidak sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Karena inti pertanyaannya adalah masalah akademik. Sepengetahuan saya, masalah akademik itu ya urusan dari internal STI Syarif Muhammad Raha. Ya. Kan tadi misinya membantu keluhan mahasiswa dalam hal akademik. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana caranya dia membantu keluhan mahasiswa dalam hal akademik, kan? Iya kan tadi misinya Kak Indra kalau tidak salah dia bisa membantu keluhan mahasiswa dalam hal akademik. Betul. Oh iya, karena misi dari salah satu kandidat sesuai dengan pertanyaan, maka kami persilakan mungkin kepada kandidat nomor urut 1 kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari saudari panelis yang berasal dari semester 3. Kepada kandidat nomor urut 2 kami persilakan waktu 4 menit dimulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan dari semester 3 tentang masalah apabila mahasiswa mendapat masalah terutama dalam urusan akademik. Ya. Jadi jawaban saya begini. Saya akan mendampingi setiap mahasiswa atau mahasiswi yang bermasalah dia dalam pusaka akademik untuk menghadap entah ke dosennya atau kita langsung ke pimpinan untuk menyelesaikan itu masalah. Karena suatu masalah itu tidak mungkin tidak ada jalannya untuk kita selesaikan dengan kepala dingin, ya. Nah, jadi misalnya masalah nilai, ya, dari dosen si A, ya, saya dampingi. Apa solusinya supaya si A ini, mahasiswa si A ini bisa keluar nilainya, begitu. Cukup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena pertanyaan dikhususkan kepada kandidat nomor 1, 2, maka kandidat nomor urut 1 kami tidak perkenankan untuk menjawab pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, kami persilakan kepada perwakilan dari semester 1. Ya, ada. Ya, kami persilakan kepada saudara panelis, sebut nama serta pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Kusuma, mewakili kelas A semester 1. Pertanyaan saya kali ini tidak mengenai visi atau misi kedua pasangan calon. Yang saya akan tanyakan adalah mengenai tema. Saya bacakan temanya. Terbentuknya pemimpin yang berintegritas dan berkualitas melindungi mahasiswa STI Syarif Muhammad Raha yang beradab. Dan pada hari ini kita akan memilih pemimpin kita, yakni pemimpin mahasiswa dan mahasiswi di kampus kita ini. Dan kita ketahui bersama bahwa pemimpin adalah pelayan. Dan ada kalimat di bawah ada kalimat yang menuliskan pernyataan bahwa mahasiswa yang berada di STI Syarif Muhammad Raha akan dibuat menjadi mahasiswa yang beradab. Pertanyaan saya, jika suatu saat ada kedua pasangan calon telah terpilih menjadi seorang pemimpin di kampus kita ini, kontribusi atau layanan apa yang akan diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi
di kampus ini untuk menjadi manusia yang beradab. Dan pertanyaan kedua, jika kami sebagai mahasiswa di kampus ini tidak beradab, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin kita suatu saat nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pertanyaan yang telah diajukan oleh saudara panelis yang berasal dari semester 1. Untuk yang akan menjawab pertanyaan dari saudara panelis, kami persilakan yang pertama kepada kandidat nomor urut 1. Waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya saya terpilih menjadi ketua DEM, apa yang langkah-langkah apa yang saya harus lakukan untuk membuat adinda saya ini lebih beradab? Jadi ketika saya terpilih menjadi ketua DEM, saya hanya memberi arahan kepada adinda. Saya tidak bisa merubah adinda karena sifat keberadaban itu tergantung dari adinda. Saya hanya memberi saran dengan cara-cara adinda berbicara. Misalnya dia terlalu sopan, maka saya memberi saran untuk berbicara sopan di hadapan senior-senior, begitu. Karena saya juga manusia biasa juga, saya tidak bisa juga merubah adinda untuk lebih beradab lagi. Ya, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban yang telah dipaparkan oleh kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis yang berasal dari kandidat dari angkatan semester 1. Waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat cakep, saya suka. Itu motivasi buat kita, buat penerus SDM yang akan datang. Jadi kita datang di kampus otomatis datang untuk belajar untuk menjadi manusia yang beradab. Kita namanya manusia, nggak ada yang beradab sebelumnya. Pasti ada yang anjlok dan ada yang tidak, ya kan? Jadi tujuannya kami datang ke kampus ini sama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih beradab. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sekali lagi kepada beliau sama-sama telah menjawab pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan terakhir kami persilakan kepada perwakilan dari semester 7. Ya, kepada saudari panelis sebut nama serta pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan semester 7. Terus pertanyaan saya kepada calon kandidat nomor 1 yaitu tentang paradigma DEM lama yang mau diubah menjadi paradigma yang lebih baik lagi. Yang paradigma seperti apa dan langkah apa yang kandidat lakukannya. Kemudian kandidat nomor urut 2 yaitu tentang pemberdayaan mahasiswa. Pemberdayaan mahasiswa seperti apa dan bagaimana langkah-langkah yang Anda lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Inti pertanyaan dari saudari panelis adalah untuk kandidat nomor urut 1, yakni berkaitan dengan cara untuk mengubah paradigma yang sebelumnya mungkin kurang sempurna menjadi sempurna. Ya, untuk kandidat nomor urut 2 berkaitan dengan bisa diulang tadi saudari panelis untuk kandidat nomor 2 yang lebih baik yang seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya. untuk pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Nomor 2 tentang pemberdayaan mahasiswa. Oh ya, berkaitan dengan pemberdayaan mahasiswa. Baik, untuk jawaban pertama kami persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Kamila, bagaimana cara saya untuk merubah paradigma DEM lama agar menjadi lebih baik lagi ketika saya terpilih menjadi
Ketua Dewan Eksekutif STI Syarif Muhammad Raha. Jadi saya ingin merubah di sini cara pandang dari Dem lama sebagai mitra birokrasi dari kampus. Saya hanya mengangkat itu. Ya, baik. Mungkin itu jawaban dari saudara kandidat nomor urut 1. Dan kemudian kita beralih pada pertanyaan kedua yang ditujukan kepada kandidat nomor urut 2 berkenaan dengan pemberdayaan mahasiswa. Jadi ini kan ya tadi kan sempat tadi semester berapa tadi yang tanya ya. Saya punya jawaban bahwa kita memperdayakan mahasiswa itu dengan adanya kegiatan workshop ya antara mahasiswa kita STAIS dengan Unhaluka STAIS melalui online gitu. Istilahnya supaya kita terkenal juga. Jangan cuma kita ditahu dalam kota Raha kok gitu. Bahwa STAIS Raha ini udah masuk di kancah nasional. Jangan dulu kancah nasional, kancah provinsi sudah kena bau-bau kan kabupaten bau-bau. Bahwa di Raha itu ada juga kampus, bukan cuma saja STIP dan APER dan ADMIT. Bahwa di Raha itu ada juga STAIS Syarif Muhammad Raha juga bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari masing-masing kandidat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi berikan aplaus kepada kedua kandidat.